Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, Observer of Life. Nah, di video kali ini kembali saya bersama dengan peserta UMP. Tapi ini bukan hari terakhirnya di UMP. Masih ada seminggu lagi. Artinya ini masih dalam waktu 3 minggu dia menyelesaikan semua materi yang sudah diajarkan di UMP sebanyak 9 buah. Nah, kita mau mendengarkan apa yang dialaminya selama ini dengan NC-nya. Kemudian bagaimana perjuangan yang dilaluinya dan perubahan apa yang didapatkannya selama di UMP. Dan dia bukan dari wilayah waktu Indonesia Barat, tapi sudah ke waktu Indonesia bagian tengah, Balikpapan. Dan ini dia adalah Bu Sudarni. Assalamualaikum Bu Arni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Arni, kita sekarang mau sharing-sharing pengalaman Bu Arni ya sebagai pelaku sejarah, ya bisa dikatakan pelaku sejarah karena Bu Arni sudah mengatakan diri sebagai orang yang tidak lagi mengalami sensasi. Bu Arni mengalami NC sejak kapan? Sejak 2008 lah dok, saya ingat saya 2008. Oke. Keluhan saat itu apa? Keluhannya ya kayak sakit mah gitu dok, kayak GERD gitu. Oke, keluhan lambung berarti? Ya dok, keluhan lambung. Hanya lambung saja? Sering cemas, keringat dingin, negative thinking, banyak. Oke, jadi ada keluhan psikosomatis, ada keluhan cemas, ada overthinking. Benar dok. Dari 2008. Iya. Nah, berarti saat itu penanganan yang dilakukan apa? Penanganannya ya berobat ke dokter ya dok untuk keluhan lambungnya. Oh, jadi lebih ke penanganan lambung saja? Penanganan lambung saja, karena mikirnya penyakitnya ini yang karena pengaruh lambung aja dok. Oke, berarti tidak berpikir ini keluhannya NC? Sama sekali belum tahu tentang NC. Jadi saat itu hanya merasa ini keluhan lambung, walaupun keluhan keliangannya udah ada, keluhan overthinkingnya udah ada, kemudian yang lainnya sudah banyak psikosomatisnya, tapi ini masih nganggap keluhan lambung biasa. Iya benar dok. Oke, terus sempat sembuh kah atau begitu-begitu aja atau gimana? Kalau keluhan lambungnya enggak kambuh terus sih dok, cuma kan yang kayak keliengan, terus sering cemas, itu memang selalu ada setiap saat. Pokoknya tiap dengar ada yang sakit, ada yang meninggal, pasti sudah mulai cemas, muncul terus NC-nya. Oke, artinya kalau saat itu pengobatan lambungnya membaik, tapi kecemasannya tidak ada kurangnya, keluhan lainnya nggak ada kurangnya. Iya benar. Ketika ada stimulus baru berupa berita kematian, itu kumat lagi. Iya dok, benar. Ya, atau bukan kumat lah, memberat lah ya. Iya. Oke. Nah, terus apakah sampai 2022 itu penanganannya begitu-begitu aja atau sudah pindah ke penanganan lain? Ya begitu-begitu aja dok, bolak-balik dokter aja, bolak-balik UGD. Oh, sempat berapa kali masuk UGD? Ya sempat dok. Kalau dalam sudah 1 tahun rutin? Enggak juga sih dok. Tapi cuma kemarin pas COVID-nya itu 1 tahun 2 kali dok masuk UGD. Oh, gitu ceritanya ketika COVID. Maksudnya dari 2008 itu masuk UGD tiap tahun nggak? Enggak sih dok, enggak juga. Oke, berarti kemudian memberat ketika setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ketika COVID? Iya. Ketika kapan? Awal mula 2020 atau? Awal mula COVID dok, pas awal mula COVID. Itu memberat keluhannya? Iya, saya memang langsung pas hari pertama pengumuman COVID itu, saya sudah ke UGD itu dok. Oh, itu kenapa masalahnya? Ya karena dengar berita-berita COVID ini dok, langsung NC-nya kan berita pertama COVID belum banyak yang mati. Ya tapi kan sudah dengar yang di luar negeri dok, yang di Cina bagaimana sih? Oh gitu ya, cuman memang ini ternyata udah masuk Indonesia gitu maksudnya? Ya benar dok. Oh, di situ udah masuk UGD? Iya sudah. Oke, terus hanya penanganan lambung lagi atau sudah berubah ke psikiater? Masih lambung aja dok terus. Oke, lambung. Psikiater sih dok, nggak pernah, belum pernah. Oke. Berarti, nah terus keluhan itu terus ada? Iya terus ada. Itu pas kena awal COVID itu sampai 6 bulan dok, masih bolak-balik ke dokter spesialis. Nggak ada perubahan sama sekali. Makan obat lambungnya? Obat yang dikasih itu aja terus, nggak ada yang berubah, makanya bingung juga. Oh, udah 6 bulan ditangani tapi tidak ada perubahan? Ya benar dok. Keluhan lambungnya masih ada? Ya. Sejak pulang dari UGD karena kasus COVID masuk Indonesia itu? Ya dok. Oke, terus selanjutnya? Ya kemarin pas bulan puasa juga kambuh dok.
Enggak, maksudnya 6 bulan itu nggak ada perubahan, selanjutnya gimana? Berhenti atau lanjut lagi atau pindah dokter atau ke dukun atau gimana? Enggak sih dok, masih di dokter. Cuma pindah dokter. Oke, 6 bulan ke dokter itu nggak ada perubahan, pindah dokter. Karena keliengannya nggak hilang-hilang, jadi akhirnya ke dokter saraf. Oh, lambungnya masih, keliangannya nggak hilang, kemudian ke dokter saraf, ke dokter lambung tetap, atau ganti Iya, dokter lambung lain? iya. Dokter saraf malah dibilangin kurang vitamin. Disuruh makan banyak, kurang mineral. Oke. Jadi ke dokter lambungnya berganti ke dokternya atau dokter lambung yang sama? Berganti dok, karena maksudnya keluhan lambungnya sudah berkurang. Tapi Oh. kelihatannya nggak hilang, makanya ke dokter saraf Tadi kan lagi. dikatakan Bu Arni bahwa 6 bulan itu nggak ada kurang-kurangnya. Berarti setelah bulan ke-7 baru berkurang. Iya, Baru sudah berkurang, baru kemudian fokusnya ke keliengannya. benar dok, keliengannya. Oke, tapi cemasnya masih. Masih, cemas itu ada terus dok. Oke. Nah, tapi nggak ada dikasih penenang. Nggak pernah sih dok, nggak pernah dikasih Oke, penenang. berarti dikasih obat organik saja, lambung, keliengan. Ya. Nah, terus ada kurangnya, hilang. Keliengannya hilang, keluhan lambungnya hilang. Ya, hilang. Keluhan lambung hilang. Akhirnya karena sering dikasih minum vitamin saraf apa semua, dan saya mencoba obat-obat herbal, akhirnya keliengannya juga mulai hilang. Tapi pas kemarin bulan puasa, keluhan lambung saya kambuh, saya harus ke IGD lagi. Gara-gara apa? Eh, aku ingatnya itu karena ya puasanya ini dok. Oh, berarti Bukan ada stresor. stresor sih dok. Oke. Cuma karena saya kalau sudah kambuh, jadi muncul cemasnya, pikiran saya akan negatif terus dok, sehingga tambah ini, maksudnya tubuh tambah gemetar, berdebar jantungnya gitu. Oke. Jadi akhirnya saya mulai browsing-browsing, maksudnya ada yang salah sama diri saya. Ini cuma bukan keluhan lambung, soalnya kok kambuh lagi dengan obat yang sama, tidak ada perubahan sama sekali. Oke, maksudnya kan tadi sempat sembuh, masih kok kumat-kumatan gitu maksudnya? Masih kumat gitu loh dok, nggak sembuh sama sekali. Terus saya merasa ada yang salah, ini cuma bukan lambung aja. Akhirnya saya browsing, saya mendapat anxiety disorder. Apa sih itu anxiety disorder? Nah, saya gejalanya seperti apa, gejala psikosomatisnya saya lihat, wah semua ada dalam diri saya ini dok. Oh, artinya saat penanganan dari awal sampai Ibu googling itu nggak ada yang ngasih tahu kalau keluhan Ibu itu NC? Nggak ada dok sama sekali. Jadi cari sendiri? Ya, cari sendiri. Akhirnya karena sering googling, muncullah timeline-nya dokter di Instagram. Saya akhirnya lihat, baca-baca, wah ini persis semua sih yang saya rasakan. Oke. Jadi kita memvonis diri saya bahwa saya terkena NC. Saya harus ke ahlinya ini kalau kayak gini. Terus Ibu mengikuti penjelasan saya di awal sesi konsultasi, yakin? Iya dok, benar. Di situ sudah mulai yakin, tapi karena padat jadwal, dan juga masih bulan puasa kan dok, waktu itu masih mau pulang kampung apa semua, jadi belum sempat. Akhirnya 3 bulan kah habis puasa kambuh lagi dok. Nah karena pengaruh yang dari suami saya itu yang sering tugas luar, jadi kambuh lagi ke UGD. Akhirnya saya ngomong saya harus ikut ini, saya harus sembuh, nggak bisa seperti ini terus, saya harus berubah. Oke. Oh, artinya saat puasa itu menunda dulu lah. Ya, nunda dulu, bener dok. Ya. Nah, tapi pas kena langsung berpikir memang ini solusinya. Nah, saya sudah berpikir terus dok, pulang kampung saya harus ikut ini, cuma kan belum ada waktunya. Pas kambuhnya lagi, saya sudah 100% tekad saya harus ikut ini, saya harus sembuh pokoknya. Ya. Nah kan Ibu, berarti Ibu udah dapat penjelasan saya, sebetulnya udah tahu masalahnya di mana. Cuma eksekusi untuk joinnya tertunda dulu. Nah, kemudian saat kena sensasi lagi baru memutuskan memang ini harus diikuti. Iya dok, benar. Saat itu kan Ibu join 2MP, materi pertama masih berair mata. Iya benar dok. Nah, kalau membahas tentang stresor, Ibu masih menangis, masih menitiskan air mata. Artinya kan berarti traumanya belum lepas. Ya, beban masalahnya belum lepas. Kemudian itu gimana perubahan-perubahannya dari materi keberapa Ibu bisa merasakan itu? Materi ketiga, saya sudah lepas obat, kan masih konsumsi obat lambung kan dok dari dokter. Materi ketiga sudah lepas obat, materi ketiga atau kedua lupa dok, sudah lepas obat. Dan materi kelima itu gejala psikosomatis 50%-nya langsung hilang.
Oke. Nggak ada sekali. Iya. Jadi Yang hilang itu gejala apa aja? Iya dok. Yang hilang itu gejala apa aja? Pokoknya keluhan lambung hilang, keliengannya nggak ada, migrainnya nggak ada, vertigonya nggak ada. Oke. Pokoknya yang buat saya nggak nyaman sudah hilang semua dok. Keringatan, sering kesemutan gitu dok. Jadi yang masih yang mana? Masih yang ini dok tangan dan kaki masih dingin gitu loh dok, masih ini. Oke, berarti itu yang masih ada, tapi yang lain yang mengganggunya malah yang udah selesai. Iya dok. Yang kecil-kecilnya itu masih ada. Iya ada dok, iya. Oke, terus? Karena belum bisa mengontrol pikirannya kan dok, belum. Akhirnya setelah banyak ngikutin terapi, banyak belajar, akhirnya ketika muncul stresor-stresor, saya bisa mengatasi sendiri. Ketika misalnya saya marah ke anak saya jengkel, saya sudah merasa, waduh, saya tidak bisa lanjutkan ini, pikiran saya harus alihkan, ataupun misalnya saya harus reframing ini, tidak boleh saya begini, nanti akan jadi sampah dalam diri saya sendiri. Oke. Jadi awareness-nya udah muncul, kesadarannya udah muncul. Dok sudah mulai sadar. Nggak membolehkan lagi user 2 yang ngambil alih. Iya dok, benar. Oke, langsung ada di blok. Langsung di blok. Jadi sejak materi kelima sudah mulai merasa sudah menjadi pengendali diri. Benar dok, sudah bisa mengendalikan. Jadi Ibu merasa perubahan di atas 60% atau 70% itu sejak materi keberapa? Kualitas hidup Ibu? Sejak materi ke-6 atau 7 lah dok. Sudah berapa persen? Sudah 80%. Oke, 80%. Nah, kalau sekarang, ini kan baru 3 minggu nih, tapi udah materi udah selesai. Ibu kan termasuk orang yang cepat review, cepat masuk materi. Nah, sekarang udah selesai, Ibu bisa mengatakan diri Ibu sudah berapa persen perubahan baik secara psikis maupun secara fisik? Sudah 90% dok. Dua-dua? Alhamdulillah, benar dok. Fisiknya sudah 90%, gejalanya sudah hilang semua, tinggal 10%, dan psikisnya, emosi paniknya, overthinkingnya nggak lagi? Masih 90% juga dok, masih sering muncul sesuatu. Tapi bisa dikendalikan? Bisa dok, bisa. Artinya tidak mengganggu aktivitas? Enggak lagi dok, enggak. Oke, artinya dia masih muncul, tapi berarti Ibu bisa handle? Tidak, sudah bisa dok. Oke, nah hari ini Ibu merasa sudah 90% berarti? Iya, sudah dok. Oke, nah kalau begitu, menurut Ibu dari 2008 sampai 2022, pengobatan yang Ibu jalani kan sudah beragam. Oke, apa kesan terhadap UMP? Wah, luar biasa dok. Ya, luar biasanya kenapa? Sampai 1 bulan dok, saya sudah bisa merasakan kalau sensasi itu hampir hilang semua dari diri saya. Oke. Iya, benar. Merasa dengan perubahan sensasi itu Ibu merasa ini sesuatu yang sesuai ekspektasi atau melebihi ekspektasi? Ya, melebihi sih dok. Melebihi. Ya, benar. Awalnya ragu nggak join di UMP ini bisa mengatasi dalam waktu secepat ini? Ragu sih dok, cuma kan dibilang ada review. Saya takutnya di review itu malah saya jadi down gitu dok. Tapi malah saya jadi lebih semangat buat reviewnya. Saya harus bisa gitu. Artinya Ibu tahu bahwa itu sebetulnya modal untuk sembuhnya dari situ? Ya, bukan terbeban? Nggak ada sih dok, bebannya nggak ada sama sekali. Nah kalau nggak salah Ibu di awal-awal itu malah terlambat untuk memberikan review ya? Karena ada tugas ya atau apa saat itu? Kadang kan kalau ada ngajar dok atau malam ada ngajar nggak ini dok reviewnya. Oke. Nah, sedangkan Dokter Dilan sendiri menurut Bu Arni seperti apa? Tegas. Tegas. Hanya itu? Lucu sih kalau menurut saya dok. Nggak menakutkan? Enggak sih dok. Yang lain bilang kalau reviewnya takut dia, kalau sama saya selalu mau ngelapor takut gitu karena dia pasti direview, direvisi gitu. Butuh orang yang tegas sih dok. Kalau nggak tegas saya kan nggak akan bisa nge-review seperti itu. Iya. Nah, sekarang bagi lingkungan Ibu yang kan nggak sebentar 2008 sampai 2022 mendengarkan keluhan Ibu, baik suami, baik orang tua mungkin, baik lingkungan, ya. Sekarang melihat perubahan Ibu, apa tanggapan mereka? Kan yang di lingkungan saya cuma ada suami saya kan dok, orang tua semua. Jadi saya sempat tanya sama suami saya, gimana, ada perubahan nggak sama diri saya maksudnya. Jadi kan saya mau lihat penilaian dari luar kan. Orang yang nilai. Aja yang nilai.
Jadi suami saya sudah bisa tenang dong pas tugas di luar, kan biasanya saya nelpon, kenapa lagi? Ada lagi keluhannya muncul, takut kenapa-kenapa tidak ada suami, minta tolong sama siapa. Sekarang sudah tenang kalau tugas luar, nggak ada lagi telepon sana sini, nggak ada lagi mengeluh apa lagi keluhannya malam-malam sakit apa, nggak ada lagi dok. Artinya tidak mendapatkan komplain lagi dari istri. Nah terus marah-marahnya sudah berkurang dok. Oke, jadi udah nggak mendengar suara repetan lagi. Teriakan ke anak sudah berkurang. Oke, jadi suami sudah bisa ada melihat perubahan istrinya, lebih sabar, lebih Iya. nggak menata emosinya, kemudian juga tidak banyak lagi mengeluh. Iya benar dok. Oke, luar biasa. Nah, kan Bu Arni selama ini memposisikan diri sebagai pencari anti sensasi. Ada keluhan lambung, sensasi anti keluhan lambung lah dicari. Ada kelingan, anti sensasi kelingan lah yang dicari. Kan begitu? Nah, Iya. tapi hasilnya yang jalan di tempat. Ya kan? Nah, itu pakai BPJS atau pakai asuransi atau bayar sendiri? Bayar sendiri dok. Oke, bayar sendiri. Berarti kalau di total lebih banyak daripada biaya UMP? Lebih banyak dok, sekali ke dokter bisa di atas itu digit. Iya. Iya dok. Sekali berobat untuk 1 bulan? Iya dok. Lebih dari biaya UMP? Lebih lah dok. Untuk 1 bulan biaya berobat lebih dari UMP? Maksudnya untuk semuanya lah dok. Jauh dia. Makanya saya bingung. Berarti selama total itu ya pasti lebih banyak lah. Cuman kan nggak mungkin 1 bulan berobat langsung sebesar itu gitu. Oke, tapi kalau secara total jauh di atas UMP, tapi hasilnya jalan di tempat, kumat-kumatan. Dok benar, iya. Nah, sekarang Ibu merasa ketika ada masalah pun nggak kumat lagi. Iya dok. Oke. Nah, baik. Sekarang mungkin terakhir pesan Ibu terhadap orang yang mencari kesembuhan terhadap kasus NC. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Carilah dokter Dilan. Kayak gitu. Benar dok. Saya selalu menyerahkan kepada teman-teman saya ketika mempunyai keluhan yang saya pokoknya cari Instagramnya Dokter Dilan. Nanti kamu akan dapat pencerahan di sana. Insya Allah kamu bisa sembuh gitu. Selalu gitu kasih semangat ke teman saya. Oke, gitu jawabannya kan kesannya Ibu bayaran saya nanti nih. Oh, ini di endorse ini sama Dokter Dino nih gitu. Nah, motivasinya dari dokter itu motivasinya buat saya aja kalau lagi ngobrol sama dokter saya merasa termotivasi. Waduh, saya harus gini, saya harus gini. Jadi motivasinya dari dokter itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati saya. Wah, saya harus berubah ini, saya harus berubah gitu. Loh, jadi tadi katanya Dokter Dilan cuma tegas, berarti bisa jadi motivator juga? Iya bisa, Dok. Itu sudah jadi motivator buat saya, Dok. Oke, jadi artinya setiap Ibu belajar sama saya, Ibu mendapatkan suatu energi baru? Benar. Jadi nggak terbebani, nggak merasa nggak merasa jarak itu menentukan, nggak? Enggak sih, Dok. Dari Balikpapan ke Medan bisa memberikan kesembuhan dan nyata bahwa sembuh tanpa obat dan tanpa tatap muka langsung itu terbukti bisa menghasilkan kesembuhan. Jadi keraguan saya terbantahkan, Dok. Apa? Keraguan saya terbantahkan. Kan pertama masih ragu dengar testimoninya orang kalau Dokter Dilan itu galak atau gimana. Jadi semuanya terbantahkan pada saat saya berhadapan sama dokter. Oh, berarti Ibu sempat juga terpengaruh dengan sugesti orang lain? Ya benar. Kalau itu, oh, berarti saya galak gitu. Ya benar. Kan galak itu kan bukan pada kondisi untuk saya kan gitu. Kalau saya galak itu menunjukkan bahwa tujuannya untuk peserta, karena kalau dia serius, dia mendapatkan ilmunya, dia yang menggunakan ilmunya dan dia merasakan hasilnya. Kalau saya kan nggak ada gunanya gitu. Cuman kebanggaan saya adalah yang bayar saya lulus hasilnya sesuai ekspektasi, bahkan yang mengatakan melebihi ekspektasi itu suatu kepuasan. Nah, tapi kalau nggak selesai kan pasti pertanyaan saya kenapa nggak selesai? Saya salah bimbing, metode saya salah, atau pesertanya yang nggak menjalani materinya, atau salah. Nah, kalau saya benarkan dia perbuatan dia yang salah, artinya dia nggak paham materinya, dia nggak menguasai skillnya, dia hanya melewati materinya, ya berarti saya salah mendidik. Saya membenarkan orang yang nggak paham. Ya ketika keluar ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Nah, tapi kalau kayak Bu Arni atau yang lain-lain yang cepat memperbaiki, kemudian ketika saya bilang, Bu ini salah, perbaikin di sini, nggak ada komplain, nggak ada membela diri, kemudian ya oke siap. Nah, itu udah salah satu jawaban yang akan mengarah ke kesembuhan. Artinya ketika saya perbaiki itu karena saya tahu ada yang salah dan harus disempurnakan. Jadi ketika diperbaiki
ya itu mempercepat kesembuhan, bukan memperlama kesembuhan. Kan menganggap bahwa kalau saya lama-lamakan berarti nanti nggak ya lama sembuh. Jadi sebetulnya salah kan. Kalau saya perbaiki berarti ada hal yang harus disempurnakan, karena kesempurnaan dari materi itulah yang menentukan keberhasilan. Iya. Nah, kalau dia nggak mengerjakan dan salah, dan apa yang jadi modal dia untuk mengatasi? Jadi semuanya itu saya kembalikan sepertinya tujuannya ke peserta. Cuman pesertanya yang mampu memahami nggak maksud saya itu apa. Iya dok. Baik Bu Arni, karena di sini sudah 10:30 berarti tempat Ibu udah 11:30 ini ya. Terima kasih banyak atas sharingnya. Dan ini sebetulnya belum berakhir ya, karena ini masih ada 8 hari lagi. Luar biasa ya, 3 minggu. 3 minggu, dan Ibu bilang tadi sejak materi ke-5, sejak materi ke-6. Memang materinya 5 gitu. Tapi kan secara waktunya ini tetap juga mungkin seminggu 2 minggu, karena Bu Arni mungkin per 2 hari, per 3 hari udah cepat langsung masuk materi baru kan. Ya. Iya dok. Jadi dalam 2 minggu udah langsung ada perubahan, padahal pengalaman NC-nya sejak tahun 2008. Itu sungguh luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat.